pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita bersyukur ya karena Tuhan melayakkan kita semua ya untuk kita bisa ada di hadapannya, untuk kita bisa beribadah. Sesungguhnya kita ini tidak layak. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang melepaskan semuanya. Ya kalau kita baca dari judulnya, ini kayak enak-enak didengar ini ya. Melepaskan semuanya. Saya mengajak kita akan membaca dari surat Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-7. Filipi pasal 1 ayat yang ke-7. Oke, saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat ini ya. Kita baca dengan satu bukan sekedar baca tapi dengan satu pengertian dengan hati, tidak hanya membaca dengan mulut ya. Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, ini surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau kita melihat latar belakang ya dari ayat ini, dari pasal yang ketiga ini, di ayat 1 dan 2 itu Rasul Paulus memperingatkan ya, kepada jemaat di Filipi akan banyaknya penyesat-penyesat, pekerja-pekerja dan pelayan-pelayan yang jahat, yang palsu. Mereka harus waspada. Kemudian di ayat yang ketiga, tuh Paulus menegaskan bahwa kita tuh maksudnya Rasul Paulus dengan pembacanya itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan terpengaruh dengan penyesat-penyesat atau pekerja-pekerja dan pelayan-pelayan yang palsu, yang jahat itu. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 itu Rasul Paulus menyatakan tentang dirinya. Kalau tadi dia mengatakan bahwa kita ini semua ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, dan Paulus menambahkan tentang dirinya di ayat 4 sampai 6 Rasul Paulus menyatakan tentang dirinya bahwa dia itu adalah orang Farisi ya. Orang Farisi itu memiliki di antara masyarakat Yahudi pada zaman itu, orang Farisi ini memiliki posisi yang lebih dianggap lebih terpandang lah ya. Apalagi dia boleh dikatakan seorang yang paham dengan hukum Taurat karena dia murid dari guru besar Gamaliel. Gamaliel ini guru besar hukum Taurat, dan dia mengatakan sangat taat hukum Taurat. Dia termasuk anggota Sanhedrin ya, dewan mahkamah agama tertinggi dari bangsa Yahudi, dan dia itu punya posisi sebagai tua-tua Yahudi, sebagai seorang ahli Taurat ya, dan dia sampai dia itu punya sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia itu punya kuasa untuk menganiaya orang-orang percaya ya. Kalau dia minta orang-orang aniaya itu disiksa, mungkin dibunuh, dia minta surat dan dia mendapatkan surat itu sampai satu saat ya dia ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik ya untuk menganiaya orang-orang percaya, Tuhan menjumpai dia. Nah, ini latar belakang dari ayat 7 yang kita baca tadi, bahwa kalau di ayat 4 sampai 6 tadi dia menyatakan tentang siapa dia sebelumnya, yaitu bahwa dia orang Farisi, murid seorang yang
sangat taat kepada huruf hukum Taurat, di ayat 7 ya dia mengatakan yang sebaliknya ya. Kata ayat 7 tadi diawali dengan kata tetapi ya, tetapi ini merupakan kebalikan ya dari apa yang di ayat sebelumnya, terutama ayat 4 dan yang ke-6. Katakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, dan seterusnya ya. Nah, saya tadi menyampaikan, saya memberikan judul melepaskan semuanya. Nah, kita akan melihat dulu bahwa manusia itu dalam tanda kutip punya semuanya. Ya, saya dalam tanda kutip, nanti kita melihat apa maksudnya ya. Manusia itu punya semuanya. Ya. Karena memang sebelum menciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah menyediakan semuanya. Inilah yang saya katakan di apa yang saya sampaikan di khotbah saya yang lalu, yang disebut dengan Providentia Dei, penyediaan Allah sebelumnya semua. Untuk makanannya sudah, untuk pekerjaannya Tuhan sudah sediakan semuanya ya. Sehingga mereka Adam dan Hawa khususnya pada saat itu, mereka memang dikasih tugas untuk memelihara taman itu, untuk memelihara hewan-hewan, memberi nama, dia harus bekerja, tapi semuanya sudah disediakan oleh Tuhan ya. Dan kita melihat apa sih, apa tujuan Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk apa gitu ya. Menciptakan Adam ya, satu memang yang diciptakan Adam ya, kemudian Hawa ya diciptakan. Apa tujuan Allah menciptakan manusia itu, untuk apa? Sampai sekarang jumlah manusia, entah saya tak tahu berapa populasi manusia di seluruh dunia ini ya, yang jelas miliaran ya, dari satu pasang ya Adam dan Hawa. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan manusia itu diciptakan untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya. Jadi tujuannya memang untuk kemuliaan Tuhan. Ya bukan sekedar untuk teman ya, untuk dia bisa berbicara, bercakap-cakap ya. Memang waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden ya, setiap hari mereka mungkin Tuhan itu menjumpai mereka bisa ngobrol, tapi tujuan utamanya adalah untuk kemuliaannya. Dalam Roma 11 ayat 36 itu dikatakan adalah segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia atau kepada Dia. Juga tertulis di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 ya. Kita ada ayat-ayat yang tidak kita baca ya, tetapi percayalah saja apa yang saya tulis itu ya, intisarinya ya bahwa manusia itu diciptakan untuk Tuhan ya. Dan di Efesus 2 ayat yang ke-10, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan Tuhan sebelumnya. Ya, seperti Adam dan Hawa sudah Tuhan persiapkan pekerjaan-pekerjaannya dan manusia harus melakukannya. Jadi kita harus pahami, kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita harus paham betul. Mari tanamkan ya di dalam hati kita ya. Katakan kepada diri kita sendiri, saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama? Saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. 1, 2, 3. Yakin? Harus yakin karena firman Tuhan yang mengatakan. Ya, kita harus berkata kepada diri saya, ke diri kita, saya ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri saya sendiri. Saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu atau mungkin setahun yang lalu bahwa hidup kita ini semuanya itu tentang Tuhan sebetulnya. Bukan tentang pekerjaan kita, bukan tentang keluarga kita, bukan tentang karir kita. Semuanya itu tentang Tuhan. Ya. Itu hidup kita. Hidup kita itu semuanya harus tentang Tuhan. Ya. Dan manusia itu mahakarya, ciptaan terbesar, ciptaan yang terbesar dari Tuhan, ya itu punya rancangan khusus. Ya, karena itu Rasul Paulus ya seorang yang sebelumnya itu punya banyak hal, ya, punya status, punya kedudukan yang cukup mapan, ya. Tapi Tuhan punya rencana yang lain dari sekedar hidup yang dia perjuangkan ya. Rasul Paulus untuk mencapai posisi seperti itu dia melakukan sesuatu
ya, dia belajar, ya, dia belajar sungguh-sungguh dan taat. Katakan, aku taat kepada hukum Taurat. Ya. Tapi ternyata rencana apa yang dilakukan oleh Paulus hidupnya itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Dan Tuhan merencanakan ya apa yang sudah direncanakan oleh Rasul Paulus itu yang mencapai satu posisi seperti itu ya, dan kedudukan yang cukup mapan ya. Namun Tuhan rencanakan pekerjaan besar yang justru bertolak belakang dengan apa yang dia capai saat itu. Bertolak belakang dengan kondisinya. Ya. Kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus setelah perjumpaannya dengan Tuhan, bertolak belakang ya dengan apa yang sudah dicapai sebelumnya. Ya, karena memang ya manusia itu sebagai mahakarya yang Tuhan yang paling agung lah di antara semua ciptaan. Itu Tuhan punya tujuan, rencana dan kehendak yang pasti juga besar dan agung dibandingkan semua ciptaan-ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu diciptakan untuk kita. Ya. Alam semesta, ya, tanaman, tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk kebutuhan kita. Semuanya diciptakan itu ya memang mereka juga memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Yesus pernah berkata kalau manusia tidak memuji Tuhan, batu-batu ini bisa memuji Tuhan. Ya. Tetapi mereka mereka diperuntukkan untuk kebutuhan manusia selama ada di dunia ini. Ya. Kita makan, ya, kita bisa hidup, ya, semua karena apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Nah, kita melihat kemudian bahwa ternyata dosa itu merusak semua rancangan Allah yang besar itu. Ya. Kita tahu bahwa pikiran, perasaan, kehendak manusia itu sudah menjadi rusak, menjadi serakah, ingin memiliki ya, dan menguasai banyak hal. Ya memang dunia ini diserahkan, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kuasailah. Ya, tetapi dengan adanya dosa itu, dosa yang satu ya, ada satu dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Ya, dosa itu kemudian berkembang begitu rupa. Rasul Paulus juga mengatakan seperti ragi. Ya, ragi itu sedikit, tapi dia bisa mempengaruhi seluruh adonan. Adonan roti itu butuh, kalau mau buat roti ya nggak butuh ragi yang banyak. Saya nggak pernah buat roti, tapi paling enggak ya tahulah kalau buat roti itu nggak perlu raginya sejumlah tepungnya, kan? Ya, tapi itu bisa mempengaruhi seluruh adonan. Nah, dosa itu yang merusak semua kehidupan manusia, ya, pikirannya, perasaannya, sampai manusia itu ingin menguasai semua apa yang ada di dalam dunia ini, ya. Dan ada intervensi iblis, ya. Intervensi iblis menggodai, mencobai, bahkan mengikat manusia. Dosa itu mengikat. Yakobus itu mengatakan dosa itu mengikat, ya, manusia. Sehingga manusia itu merasa memiliki kekuasaan serakah, ya, dan merasa harus mempertahankan semua apa yang ada di dunia ini sebagai haknya, ya, sebagai haknya. Manusia berusaha ya, bahwa untuk mencapai banyak hal di dunia ini sehingga menginvestasikan waktunya, potensinya, semuanya diinvestasikan demi mendapatkan apa yang ada di dunia ini. Ya. Berusaha bahkan mempertahankan hak. Ya. Hak utama yang dipertahankan oleh manusia ada hak hidup. Manusia mempertahankan hak hidup. Ya, hak hidup ini memang sesuatu yang boleh dikatakan ya mutlak lah, bahkan hak hidup seseorang itu dilindungi ya oleh negara. Ya, kalau orang menghilangkan hak hidup seseorang ada sanksi hukumnya. Ya, umumnya ada 3 hak yang dipertahankan oleh manusia, ya, hak hidup, ya, kemudian hak untuk bahagia, hak untuk bahagia dengan bermacam-macam kriteria bahagia yang berbeda-beda, ya, dan tidak bisa disangkali, ya. Harta yang menempati posisi teratas sebagai sumber kebahagiaan manusia. Ya, benar apa benar? Ya,
secara umum, secara pandangan manusia pada umumnya, ya. Hak untuk bahagia, ya. Dan mereka merasa untuk bahagia mereka butuh banyak duit. Kalau enggak punya segala sesuatu fasilitas itu gimana bisa bahagia? Kalau melihat orang punya fasilitas ini, punya mobil sedangkan dia nggak punya, bagaimana bisa bahagia? Itu yang menjadi sesuatu yang salah, ya, yang rusak akibat dosa. Ya. Hak untuk bahagia, kemudian hak untuk dihargai. Manusia sangat mempertahankan hak ini sehingga ada lembaga yang namanya hak asasi manusia, ya. Nah, pada umumnya ya mereka semua berusaha untuk memiliki persamaan hak, ya. Emansipasi, ya. Hak untuk bisa diperlakukan adil, ya, tidak rela direndahkan, ya, tidak rela disakiti, ya. Dan pada umumnya manusia merasa itu adalah hak, ya, dari seseorang. Karena itu memang ya secara kalau dikatakan secara hukum, ya, hukum di dunia ini ya memang itu harus dijaga tuh hak-hak seperti itu supaya manusia tidak semaunya, tidak sembarangan bertindak semaunya. Ada hak-hak orang yang memang harus dihargai. Oke, secara hukum dunia, oke, ya ada hak-hak yang memang harus dipertahankan ya oleh seseorang, ya. Menurut pandangan manusia ya pada umumnya ya itu enggak salah, ya enggak salah, ya. Kita mempertahankan hak ya untuk kita diperlakukan adil ya secara umum, secara manusia itu enggak salah, ya. Dalam kaitannya hubungan dengan sesama manusia, ya, dalam kaitan hubungan kita dalam komunitas kita sebagai sesama manusia, sebagai satu bangsa, ya, tidak salah. Tetapi secara teologis itu salah, ya. Saya katakan secara teologis itu salah, ya. Hak hidup, ya. Apakah kita punya hak untuk hidup? Ya. Dosa, ya, manusia, karena dosa manusia itu semua harus mati, gak punya hak untuk hidup. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut. Efesus 2 ayat 1 dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini memang tidak mati secara fisik, ya, mati secara rohani, ya. Jadi yang dipertahankan manusia di dunia ini hanya hak hidup secara manusia, ya. Mereka tidak peduli dengan hidup secara rohani, ya. Nah, sesungguhnya secara teologis bahwa manusia itu tidak punya hak hidup lagi sejak manusia jatuh dalam dosa, ya. Bahkan kebinasaan kekal yang menunggu manusia itu tidak punya hak hidup, ya, karena dosa, ya, dan upahnya itu adalah maut, ya. Dan kemudian hak untuk bahagia, ya. Hak untuk bahagia secara teologi juga salah. Karena apa? Karena semua manusia sudah berdosa dan semua itu sudah dimurkai oleh Allah. Ya, Roma 1 ayat 18, Roma 3 ayat 17, murka Allah datang. Nah, kalau orang dimurkai oleh Allah, apakah dia bisa bahagia? Gak ada, gak bisa bahagia. Kalau Allah murka, ya seperti bangsa Israel, ketika Allah murka, mati dalam sekejap ribuan orang ketika mereka dengan serakah, mereka minta daging, ya, dan melawan Tuhan, ya. Allah binasakan, Allah murka, ya. Dosa itu menjauhkan manusia dari Allah sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan yang sejati, ya. Sehingga sesungguhnya kebahagiaan manusia, orang-orang yang jauh dari sumber kebahagiaan, yang jauh dari Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada
orang di luar Kristus yang bisa benar-benar merasakan kebahagiaan dan bisa merasakan kepuasan, kedamaian hati yang sejati. Tidak ada di luar Kristus. Karena sumber kebahagiaan sejati itu ada di luar Kristus. Jadi kita harus pahami ini. Jangan kejar kebahagiaan yang semu. Ya. Kebahagiaan yang ya hanya untuk hal-hal duniawi. Ya, bahagia kalau bisa punya rumah mewah. Ya, kalau bisa punya mobil mewah. Kalau duitnya banyak. Ya, memang uang itu bisa mendatangkan banyak hal yang menyenangkan. Ya. Ingat, kesenangannya itu adalah hanya kesenangan sebatas di perasaan kita. Sebatas di perasaan kita, perasaan senang. Ya, orang punya HP baru, ya, wah dapat HP baru. Saya tidak tahu HP yang paling canggih sekarang ini apa sih? iPhone berapa? Tak tahu, saya sudah ngerti apa bedanya iPhone dengan HP biasa. Ya, baru punya gitu. Aduh, rasanya senang gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, senang terus. Ya, oh bahagia terus. Biasa sudah biasa. Ya, punya mobil, beli mobil baru. Waduh, mobil baru senang. Ya, sehari 2 hari senang. Jalan sebulan biasa. Ya, jadi gak ada kebahagiaan yang benar-benar sejati. Tapi itu yang dikejar oleh manusia. Ya, hak untuk bahagia sesungguhnya manusia sudah tidak punya hak untuk bahagia karena dosa sudah membuat rusak hati nurani, perasaan, ya, rasa bahagia kita itu. Di dalam Roma 3 ayat 17, semua manusia itu sudah berdosa dan dikatakan mereka tuh tidak mengenal jalan damai. Semua orang berdosa, tidak mengenal jalan damai. Nah kalau tidak damai, gimana bisa bahagia? Coba, biarpun uangnya sekian banyak, hartanya sekian banyak, kedudukannya tinggi, posisinya tinggi, gimana bisa bahagia kalau tidak ada damai? Sedangkan firman Tuhan jelas mengatakan, Roma 3 ayat 17, jalan damai tidak mereka kenal. Semua orang sudah berdosa, tidak akan mengenal jalan damai. Karena perdamaian hanya ada di dalam Kristus. Sumber kebahagiaan kita yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Kemudian hak untuk dihargai. Apakah manusia itu masih berharga? Roma 3 ayat 23, manusia itu sudah kehilangan kemuliaan. Sudah kehilangan kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 katakan kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput. Yang hari ini ada kering, besok sudah kering, layu sudah dibuang. Ya. Tidak ada kemuliaan manusia, sudah kehilangan kemuliaan. Ya. Walaupun tidak total gitu ya kehilangan kemuliaan, ya masih ada manusia-manusia yang baik hati gitu ya, di luar Kristus pun ada orang-orang yang masih boleh dikatakan punya hati yang mulia ya. Tapi itu bukan kemuliaan yang utuh ya. Kemuliaan yang utuh sudah dirusak oleh dosa ya. Jadi kemuliaan manusia ini cuma seperti bunga rumput yang hari ini ada besok dibuang ya. Jadi sesungguhnya manusia itu tidak memiliki apapun yang berharga ya. Tapi manusia tidak memahami itu ya. Sebelum orang itu berjumpa secara pribadi dengan Kristus, dia tidak akan memahami itu. Itu yang dikejar, yang dicari, hak-hak yang dipertahankan, yang berusaha dipertahankan mati-matian ya. Nah, kita sekarang melihat kemudian bagaimana Allah memulihkan. Ya, kita melihat restorasi atau pemulihan Allah. Ya. Bahwa semua hal yang dirasa manusia adalah hak, tadi itu hak untuk hidup, hak untuk bahagia, hak untuk dihargai, itu sesungguhnya itu bukanlah hak, tetapi anugerah di dalam Kristus. Ya, semua apa yang kita pandang sebagai hak, sesungguhnya itu bukan hak kita, tapi itu anugerah. Itu adalah pemberian Allah. Ya, itu pemberian Allah. Semuanya kan tadi sudah rusak. Ya,
Hak hidup sudah nggak ada, harus mati, bahkan binasa kekal selama-lamanya. Hak untuk bahagia tidak ada, karena mereka tidak mengenal lagi jalan damai, jauh dari sumber kebahagiaan. Hak untuk dihargai, tidak ada yang berharga dari manusia. Ya, manusia yang kotor, ya, kebenaran manusia itu di Yesaya dikatakan seperti kain kotor. Ya, semuanya tidak ada. Ya, dan kematian Kristus, ya, penebusan, pengampunan, pemulihan oleh korban Kristus itu mengembalikan manusia kepada anugerah Allah. Manusia dikembalikan kepada anugerah Allah sehingga manusia boleh menjadi kembali berharga. Manusia mendapatkan hak hidup, bahkan hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Hak untuk menikmati kebahagiaan yang sejati karena kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Ya, kita mengenal jalan damai dengan Kristus dan kita mendapatkan kebahagiaan dan kita menjadi berharga karena kita dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Karena engkau berharga di mataku dan mulia di dalam pandangan Tuhan. Jadi semua hak-hak yang dipertahankan oleh manusia, ya, harta, nama baik, kekuasaan, kendali, kontrol, ya, pengakuan, jati diri dan lain-lain dan lain-lain. Banyak hal itu, ya, itu akan menjadi berhala kalau itu dipertahankan terus. Ya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang-orang percaya, kita harus memahami bahwa kita tidak punya hak apapun. Semuanya karena anugerah, sehingga tidak bisa kita tuntut harus saya pertahankan. Ya. Bahkan harus dilepaskan semuanya, harus dilepaskan semuanya. Ya, kalau kita merasa saya punya hak untuk dihargai, semuanya harus dilepaskan. Ya, dan Allah ganti dengan anugerahnya. Ya, dan Allah ganti dengan anugerahnya. Di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-33 dikatakan, demikianlah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, di dalam Matius 19 kisah tentang orang muda yang kaya, ini ya, disampaikan juga oleh Saudara Theo waktu menyampaikan firman Tuhan. Ya, orang muda yang kaya, ya, Tuhan bilang, bagaimana supaya bisa mengikut-ikut? Oh, kamu harus ini, harus ini. Sudah aku lakukan semua. Sekarang jual hartamu, bagikan orang miskin, ikut aku. Dan dia tidak bisa, ya, mempertahankan hartanya. Ya. Yesus mengatakan, barang siapa tidak bisa melepaskan diri dari segala miliknya, ya, milik itu dalam tanda kutip, karena semuanya milik Tuhan sesungguhnya, ya, tidak bisa menjadi murid Tuhan. Dia harus memiliki satu prinsip, ya, di dalam hati kita, ya, bahwa kita rela melepaskan semuanya, ya, semuanya. Tidak mudah memang, ya, tidak mudah. Ya. Bagaimana kita bisa melepaskan semuanya? Ya. Bagaimana supaya kita bisa melepaskan semuanya? Ya. Rasul Paulus tadi mengatakan, karena pengenalan akan Kristus itu lebih berharga dari segalanya, dan semuanya itu aku anggap sampah. Ya, kalau kita ulang di Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan? Kalau Tuhan minta semua uang kita, kalau Tuhan minta semua kedudukan kita, posisi kita, ya. Kalau Tuhan minta, apakah kita bisa melepaskannya? Ya. Kalau Tuhan yang minta, kalau kita menganggapnya itu sampah, baru kita bisa. Rasul Paulus mengatakan, ya,
Aku menganggapnya sampah, makanya dia bisa lepaskan semuanya. Ya, kita bisa melepaskan semuanya. Ya. Ada sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang saya catat waktu saya mendengarkan renungan firman Tuhan itu, dikatakan jika kita belum melihat ya keberhargaan Kristus secara utuh, berarti kita belum menyampahkan semuanya yang ada di dunia ini. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu punya itu di dunia ini itu sampah. Ya, sampah. Kok sampah itu harus dibuang Bapak Ibu? Ya. Loh. Jangankan uang sekian M, ya 100.000 aja dibuang sayang. Ya kita tidak suruh buang-buang seperti itu sih. Ya ada seorang orang yang saya kenal di tempat ini. Waktu itu cerita-cerita ya tentang ini. Ya ojo jadi sampah lah. Ya jangan dibuang lah, kasih anak lah. Ya sama aja anaknya dikasih sampah, saya pikir ya. Bapak Ibu pahami. Ini kebenaran firman Tuhan. Ya. Bahwa semua yang kita miliki sama dengan sampah. Sebelum kita bisa menyampahkan semuanya, kita tidak akan bisa lepaskan. Kita tidak akan bisa lepaskan. Kalau kita belum menganggap itu semua sampah. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9, itu dari ayat yang pertama, sebetulnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18, bagaimana Paulus itu, kalau Bapak Ibu coba renungkan apa yang Paulus tuliskan di 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18. Rasul Paulus itu mengatakan dia bahkan melepaskan semua haknya sebagai rasul, sebagai orang yang melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dia mengatakan secara manusia dia itu punya hak untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan tunjangan, untuk mendapatkan persembahan dari jemaat yang dilayaninya. Ya. Dan kemudian dia berhak, ya seperti rasul-rasul yang lain, dia berhak untuk membawa istri, ya seperti rasul-rasul yang lain. Ya dia berhak untuk mendapatkan segala sesuatunya. Dia punya hak. Ya, untuk memperoleh semuanya itu, ya, membawa istri, mungkin ada rasul-rasul yang melayani Tuhan, ya membawa istri. Ya, dari ayat ini ada yang menafsirkan, oh Rasul Paulus sebetulnya punya istri, ya tetapi ini ya masih tidak tahu. Ada yang mengatakan tidak punya istri, ada yang mengatakan punya istri, tidak masalah lah. Ya, tapi kalaupun punya istri, Rasul Paulus bukan berarti Bapak Ibu Saudara menyampahkan istri ya. Jangan disampahkan istrinya atau suaminya, ya. Artinya bukan dalam arti yang salah ya, tapi artinya kita itu semuanya yang ada di dalam dunia itu adalah sesuatu yang tidak berharga dibandingkan dengan Kristus. Ya, dibandingkan dengan Kristus. Ya. Rasul Paulus bahkan mengatakan dia melepaskan semua hak. Sebetulnya dia tidak perlu harus bekerja. Ya. Orang yang bekerja untuk pemberitaan Injil, dia harus mendapatkan makanan dari pemberitaan Injil itu. Artinya dia bisa tidak perlu bekerja. Tapi Rasul Paulus dia bekerja. Ya, dia bekerja sebagai tukang kemah. Ya, dia masih untuk membiayai pelayanan pekerjaan pemberitaan Injilnya. Ya. Rasul Paulus mengatakan seperti itu, bahkan ya, di bagian yang terakhir di ayat yang ke-18 itu Rasul Paulus itu mengatakan bahwa upahku, ya, upah atau apa yang dia boleh peroleh itu adalah bahwa aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Ini kalimat yang aneh ini, ya. Kalimat yang aneh ini yang Rasul Paulus katakan, ya. Kebahagiaanku, pahalaku itu adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Gak mudah ini, ya. Kami jadi hamba-hamba yang melayani sini, ya hidup kami dari persembahan dari jemaat, ya. Kalau
dari situ sulit bagi kami, ya. Mau kerja apa, ya, suruh kerja. Ini belum ada apa-apanya, belum mampu, ya. Benar-benar belum mampu, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi yang penting itu hati ini jangan terikat, ya. Jangan terikat, ya. Jangan terikat dengan segalanya. Tapi tidak berarti melepaskan, ya, melepaskan segala sesuatu, ya. Melepaskan segala sesuatu itu tidak berarti kita ini tidak boleh punya apa-apa, ya, tidak boleh punya apa-apa. Tetapi artinya itu kita itu tidak terikat karena apapun yang kita anggap, ya, apapun yang kita anggap milik kita sesungguhnya adalah milik Tuhan yang dianugerahkan dan dipercayakan kepada kita. Yang dipercayakan kepada kita. Jadi semua yang kita miliki itu sesungguhnya bukan milik Tuhan. Kok kebetulan ya setelah saya menyiapkan firman Tuhan ini, ya 2 hari yang lalu, ya saya tuh nonton TV. Saya tuh nonton TV itu paling waktu makan, karena kalau makan tuh di meja depan TV, ya, atau lagi bersihin sayur kah, ya. Saya tuh nggak pernah nonton TV khusus gitu, nonton TV paling yang ditonton tuh berita, kemudian khotbah, ya kadang-kadang yang ditonton itu podcast soal kuliner gitu, ya, ya. Lainnya enggak pernah, ya. Nah, 2 hari yang lalu Jumat itu saya sambil metiin sayur, ya, waktu itu metiin sayur atau ngupas buah, ngupas buah, ya, saya dengar satu topik gitu tidak memiliki apa-apa, lalu saya klik di situ, ya. Nah, hamba Tuhan itu yang menyampaikan itu mengatakan sesungguhnya manusia itu tidak punya apa-apa, ya. Saya pikir loh iya ya. Ini kok persis sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya sudah buat ini semua, materi sudah saya buat, ya. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya itu anugerah Tuhan, ya. Semuanya itu anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk kita pakai. Pakai untuk apa? Bukan untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita. Sekali lagi manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Kita cuma punya hak pakai dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ingat Roma 11:36, segala sesuatu itu adalah dari Dia. Ya, jadi semuanya dari Tuhan. Oleh Tuhan, kalau kita bisa bekerja, kita bisa mampu bekerja, kita bisa punya kedudukan, kita bisa berkarya, kita bisa punya kepandaian, kita bisa melakukan sesuatu, itu karena Tuhan. Tapi jangan lupa bagian terakhir, kepada Dia, untuk Dia, ya, untuk Tuhan. Karena apa? Kehidupan kita ini, semuanya ini di dunia ini cuma sementara, ya. Berapa tahun lagi, ya. Di beberapa tayangan hamba Tuhan menyampaikan, ya, ada beberapa yang saya lihat akhir-akhir ini, ya, mereka menyatakan 3033, ya. Waktu paling lama katanya, ya. Ya itu memang perkiraan gitu, ya, tidak tahu pasti, tapi banyak yang mengatakan itu, ya. Artinya kedatangan Tuhan itu memang sudah tidak lama lagi. Di PA beberapa kali, setiap kali PA selalu disampaikan bahwa waktunya tidak lama lagi, ya. Kalau kemarin dikatakan 23 September ternyata meleset, ya. 6-7 Oktober meleset, ya. Kemudian kan lagi berapa? 26 Oktober, ya. 26 Oktober bentar lagi, ya pasti meleset juga, ya, karena ternyata memang Tuhan tidak menetapkan tanggal dan waktunya, itu Tuhan yang tahu. Bisa terjadi, bisa, ya, seperti yang sudah Vanuel sampaikan, bisa terjadi, bisa, tapi yang pasti tanda-tanda sudah nyata, ya. Jadi apa yang kita pertahankan di dunia ini semua, ya, kalau kita mempertahankan itu akan menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pertahankan, ya, itu akan menjadi berhala di dalam kehidupan kita.
Jadi melepaskan semuanya bukan berarti kita ini tidak boleh punya apa-apa. Tapi kita ini punya hak pakai, dipercaya oleh Tuhan. Saudara bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan rajin, Tuhan berkati. Ya, Tuhan kasih hak pakai. Ya, mau ganti mobil silahkan. Ya, tapi pakai untuk kemuliaan Tuhan itu. Ya, saudara punya waktu pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Benar-benar saat ini semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Ya, ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita, ya orang Kristen harus ibadah. Kalau tidak ibadah rasanya kayaknya gimana gitu. Ya, kalau tidak berdoa rasanya kayak gimana gitu. Ya, mari kita Bapak Ibu sungguh-sungguh memfokuskan hidup kita untuk Tuhan. Ya, kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab itu banyak. Ya, bagaimana Abraham. Ya, anak satu-satunya yang dia tunggu selama 25 tahun sejak Tuhan menjanjikan, diminta oleh Tuhan, dia kasih. Yusuf yang rela diperlakukan sebagai budak, sebagai orang tahanan di penjara. Ya. Dia rela melakukan semuanya itu. Ayub ketika semuanya diambil Tuhan, ternaknya tuh ribuan loh, bukan 1-2. Gimana kalau Bapak Ibu ya? Enggak tahu, satu domba itu sekarang harganya berapa enggak tahu. Ya, ternaknya tuh banyak, onta, kambing, domba, ya, diambil semua. Diminta semua, diizinkan oleh Tuhan, ambil, ya. Rusak semua oleh iblis sampai tubuhnya, ya. Ayub tidak menghujat Tuhan. Dia sempat berkeluh kesah secara manusiawi, iya, apalagi teman-teman sahabat-sahabatnya yang katanya datang mau menghibur dia malah menyalahkan dia. Ya. Musa meninggalkan kemuliaan di Mesir sebagai anak putri Firaun, anak angkat, ya, demi panggilan Tuhan. Ya. Rut meninggalkan keluarganya, mengikut Naomi. Rasul-rasul di dalam Markus, Petrus mengatakan, ya rasul-rasul mengatakan kami ini sudah meninggalkan semuanya, ya meninggalkan semuanya ikut Tuhan. Ya. Petrus waktu dipanggil ikut aku, ya. Tidak seperti orang muda itu mana disinggung oleh Theo, ya. Langsung ikut Tuhan. Matius, ya, juga dipanggil Tuhan, ikut aku, langsung ikut, ya, lepaskan semuanya, ya. Dan Tuhan katakan di Markus 10, ya, kalau kamu meninggalkan ibumu, ayahmu, saudaramu, tanahmu, ladangmu, semuanya, kamu akan mendapat ganti 100 kali lipat. Dikasih karunia sama Tuhan, ya. Kan berarti itu ya tidak bisa ditafsirkan di dunia ini, ya. Meninggalkan istri nanti dapat 100 istri, 100 kali lipat, ya jangan ya Pak, repot nanti. Repot Ibu, Bapak Ibu, ya. Meninggalkan ladang, tanah, dikasih banyak sekali di dunia ini, malah repot kita, ya. Hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi mengatakan, ya, manusia ketika apa yang bisa membuat manusia itu akhirnya tidak bahagia? Ya, justru karena manusia memiliki semuanya. Karena manusia merasa memiliki semuanya, itu yang membuat manusia itu menjadi tidak bahagia. Karena apa? Ketidakbahagiaannya itu tidak ada ujungnya. Ya, punya mobil 1 bahagia, ya lebih bahagia yang punya mobil 2. Ya. Ada sebuah kisah, sebuah ilustrasi gitu. Ada seorang karyawan gitu, dia dapat bonus tahunan dari tempat bekerja. Ya, dia mendapat bonus akhir tahun, ya, dapat 10 juta. Sukacita. Oh ya pastilah bos, ya senang saya. Lalu lihat, senang sekali dia. Waduh dia 10 juta. Nah, kemudian tidak lama dia dapat tahu temannya, ya dapat berapa? Tanya kok temannya dapat 20 juta. Langsung hilang bahagianya. Ya, langsung hilang. Karena apa? Loh, kok dia 20 juta, kok saya 10 juta. Ya, kebahagiaan manusia itu justru karena memiliki sesuatu. Di kebahagiaan kita karena kita memiliki Kristus. Ya, pahlawan-pahlawan iman rela nyawanya. Ada yang penggal kepalanya, ya, disalib, dianiaya, didera, ada yang dimasukkan dalam minyak panas, digoreng, ya, ada yang dibakar hidup-hidup, rela, ya, semuanya ditinggalkan.
Jadi mari kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu introspeksi diri ya. Semua apapun yang kita punya bukanlah hak tetapi milik Allah ya. Tetapi milik Allah ya, bukan hak kita tetapi anugerah Tuhan ya, yang Tuhan percayakan, yang tidak bisa kita tuntut ya. Bahkan harus rela dilepaskan semuanya. Harus rela dilepaskan semuanya. Nah, mari kita berintrospeksi hal-hal apa yang masih kita pertahankan. Oh ya, harta saya harus dilindungi, ya enggak boleh dibawa sembarangan, poya-poya enggak boleh, ya. Tetapi jangan terikat, ya. Kalau Tuhan kehendaki seperti Ayub, dia kehilangan segala-galanya. Ayub mengatakan, aku lahir tidak bawa apa-apa, ya. Semuanya dari Tuhan. Kalau diambil oleh Tuhan, ya terpujilah Tuhan, ya. Jadi mari kita memiliki hati yang tidak terikat oleh apapun. Jangan ada apapun di dalam hati kita kecuali Yesus Kristus. Saya pernah sampaikan, jangan jadikan Yesus itu nomor 1 dalam hidupmu. Ya, karena kalau nomor 1 nanti ada nomor 2, ada nomor 3, nomor 4 yang nanti pada saatnya itu bisa menggeser kedudukan Yesus. Yesus harus menjadi satu-satunya di dalam hidup kita. Cukup untuk mencukupi harta, untuk mencukupi kebutuhan materi kita. Yesus bilang, jangan khawatir, makan, minum, pakai. Sediakan Tuhan. Ya, Tuhan perlindungan, Tuhan janji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Janganlah takut, aku menyertai kau. Aku akan menolong kau, aku akan memegang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Cukup Yesus dalam hati kita. Tidak mudah, ya. Ada banyak hal yang seringkali masih kita pertahankan, ya. Saya pribadi juga masih bergumul, ya. Saya termasuk orang yang angkuh, ya. Apa yang saya rasa menjadi hal yang saya pertahankan itu pengakuan, ya. Setiap mau ibadah hari Sabtu itu saya selalu berdoa untuk seluruh jemaat, ya. Saya sudah catat, akhirnya hafal dari Python, dari Gending sampai Python semuanya, Tuhan, supaya mereka bisa tetap di dalam Tuhan. Besok ibadah supaya mereka bisa beribadah, ya. Lalu satu saat timbul, ya, seperti Tuhan berbicara, untuk apa, ya, untuk apa, ya. Saya merasa tertegun, ya. Apakah itu supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, mendapatkan berkat rohani, atau supaya khotbahmu didengar, atau supaya orang suka dengan khotbahmu? Saya merasakan itu. Nah, ini berhala yang berhala pengakuan, ya. Itu saya akui, ya Tuhan saya salah, mungkin itu, ya, yang ada di hati saya. Ya, supaya orang dengar khotbah saya, ya banyak yang hadir, kalau sedikit yang hadir kecewa, ya. Banyak hal yang mungkin kita pertahankan. Ada orang yang begitu memberhalakan penerimaan, ya. Tidak apa-apa, ya, yang penting orang itu bisa terima saya, ya, bisa banyak teman, ya. Walaupun mungkin saya tidak mampu, tapi yang penting orang-orang bisa menerima saya, tidak menyepelekan, ya, tidak membuli, ya. Ada banyak hal-hal yang masih kita pertahankan. Coba mari kita selidiki, introspeksi diri kita, ya, berhala-berhala apa, ya. Jika kita ditegur, ya, kita merasa tidak senang hati, kita merasa marah, ya, berarti ada hak, ya, hak penerimaan yang kita ada di dalam hati kita. Ya. Ketika kita dilecehkan mungkin, ya, atau orang tidak menganggap kita sakit hati, ya, kita ada harga diri yang kita pertahankan. Itu harus dilepaskan, semuanya harus dilepaskan. Aku sudah melepaskan semuanya, kata Rasul Paulus. Ya, memang kalau dihina, ya, dilecehkan, ya memang tidak enak gitu, ya. Tapi mari kita lihat, Yesus diperlakukan seperti itu. Dia tidak dia tidak merespon dengan salah,
Ya, dia bisa berkata di tengah-tengah di atas salib dengan penderitaan yang diperbuat oleh orang-orang yang memusuhi dia. Dia bisa berkata, Bapa ampuni mereka. Ya, Yesus diludahi, dianiaya, ditelanjangi, disesah. Ya. Dia tidak bersikap merespon dengan negatif. Dia tidak bereaksi negatif. Ya, kita bisa karena Kristus ada di dalam kita. Kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Kita pasti bisa. Ya, jadi mari Bapak Ibu, lepaskan semua hatimu dari hak-hak yang engkau pertahankan. Ya, bukan berarti ya kita tidak boleh membela diri. Ya, membela diri dalam konteks yang benar, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan mempertahankan gitu loh. Ya, jangan mempertahankan hak. Kalau memang kita harus diperlakukan tidak adil, dirugikan. Ya, kemarin saya lihat satu tayangan seorang ibu 4 tahun memperjuangkan hanya persoalan uang 8 juta. Ya, tapi dia tuntut keadilan sedemikian rupa. Ya. Dia anak seorang perwira polisi. Ya. Dia diwawancara itu dengan Aiman dulu, Aiman Wicaksono kalau tidak salah. Dari 4 tahun dia terus pertahankan itu. Tanyai ibu berapa kali ke kantor polisi? Ya, puluhan kali, ratusan kali dia bilang. Ratusan kali ke kantor polisi demi mempertahankan haknya itu. Ya. Memang secara hukum ya dia mempertahankan keadilan itu tidak salah. Ya. Lalu setelahnya kan ibu habis uang berapa? Ya, untuk riwariwi, untuk mungkin pengeluaran. Ya, ada berapa banyak yang dikeluarkan? 100 juta, kira-kira segitu. Hanya demi uang 8 juta dia yang ditipu, harusnya apa gitu loh, saya tidak paham kasusnya. Ya, harusnya 8 juta kemudian dijadikan 16 juta, ya, 4 tahun yang lalu. Ya, akhirnya keluar sampai sekian. Karena dia mempertahankan hukum, supremasi hukum, keadilan harus ditegakkan. It's okay, ya, untuk seperti itu. Tapi ya kalau kita sampai terikat dengan hal-hal seperti itu, kita salah, ya kita salah, ya sudahlah, ya bukan berarti kita biarkan diri kita dipermainkan orang, bukan, ya kita boleh, ya karena keadilan harus ditegakkan. Memang Tuhan itu Tuhan yang adil, tapi yang penting itu hati kita tuh Tuhan tahu, ya seberapa hati kita, ya untuk mempertahankan hak itu, ya hak untuk diganggu waktu kita untuk orang lain, hak untuk ibadah, hak untuk kita bersenang-senang, ya ini hari Minggu tapi saya tidak bisa, saya harus ini, ya pertahankan mati-matian, enggak apa-apa, nanti masih ada minggu depan, ya Tuhan tahu hati kita, ya bagaimana dengan apapun yang kita punya di dalam dunia ini, ya mari kita berikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, ya dengan posisi kita, dengan waktu kita, dengan kesempatan-kesempatan, dengan kepandaian kita, otak kita yang pinter, mungkin itu semua ya bisa dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mempertahankan kemegahan diri kita sendiri. Saya ingin mengajak kita membaca ayat yang terakhir di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kesetaraan dengan Allah dia tinggalkan, bahkan mengosongkan dirinya, nol, gak ada apa-apanya. Ini rupa seorang hamba
di ayat berikutnya, dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah pada akhirnya akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mengosongkan dirinya. Ya, ini ada teologi tersendiri tentang pengosongan diri Yesus. Nggak salah Vanuel pernah nyampaikan dulu ya tentang kenosis Yesus ya, mengosongkan diri. Tidak ada apa-apanya, nol ya, rumah tidak punya ya, jabatan tidak punya. Memang dia dipanggil rabi ya karena dia menempuh pendidikan itu, tapi dia dihina sedemikian rupa, tidak ada harganya ya. Itulah yang dikatakan tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Tuhan Yesus. Loh, saya kan bukan Tuhan Yesus. Ya bukan, tapi kita milik Kristus. Dan Yesus ada di dalam hati kita.